Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian lanjutan dari kitab Nashaikhul Ibad, mari kita beri hadiah untuk muallif hadzal kitab Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Liridha ila wali syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan muallif hadzal kitab Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan man injama'na fi hadzal majlis. Syarul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke makalah yang ketiga, mengingatkan saya dan Bapak Ibu bahwa kemarin kita sudah membahas makalah yang kedua, yang isinya adalah 5 hal visi Nabi atau penyampaian Nabi akan zaman, akan masa depan, di mana manusia itu kemudian mencintai 5 hal dan kemudian melupakan 5 hal. Yakni yang pertama, ketika manusia mencintai dunia, nanti itu akan ada segerombolan atau sekelompok manusia yang lebih mencintai dunia tapi melupakan urusan akhirat. Yang kedua, manusia yang jenisnya ke depan itu lebih mencintai rumahnya, membangun rumahnya dengan baik, menghiasinya dengan megah dan lain seterusnya, tapi melupakan rumah masa depan, yakni alam kubur. Yang ketiga, manusia yang jenisnya kemudian mencintai harta, mengumpulkannya dengan susah payah dan lain seterusnya, tapi kemudian melupakan hari hisab, di mana harta yang dikumpulkan akan dihisab. Yang ketiga, yakni ketika nantinya ada manusia yang lebih kepada cinta kepada ahlinya, ahli baitnya, tapi kemudian melupakan tentang cita-cita hidup di surga, di mana banyak bidadari. Yang kelima adalah mereka nantinya akan ada manusia yang lebih mencintai diri sendiri daripada kemudian mencintai Allah, sehingga mereka melupakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ke makalah yang ketiga. Wal maqalatus salisatu, dan makalah perkataan salisatu yang ketiga. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tillahu, tidak akan yu'tillahu, diberikan oleh Allah, li ahadin, untuk seseorang, khomsan, 5 hal, minal hayati, atau tegese dari perkara-perkara, illa waqad a'adda, kecuali waqad a'adda, sungguh Allah telah menjanjikan, hayyan, atau menggaransi, menyiapkan, lahu, bagi dia, khomsan ukhra, 5 yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa di makalah yang ketiga ini Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu nanti jika orang itu mengerjakan, melakukan 5 hal, itu dijanjikan oleh Allah, digaransi oleh Allah, disiapkan oleh Allah 5 hal yang lain sebagai balasannya, sebagai pahalanya.
Apa itu 5 hal yang kemudian akan digaransi ataupun dijanjiin ataupun diganti oleh Allah dengan hal yang lainnya? Yaitu yang pertama, la yu'tihi, tidak akan kemudian Allah tidak memberi kepada orang tersebut asyukra lin nikmah, syukur kepada nikmah, illa waqad a'addalahu ziyadatan, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, telah menyiapkan lahu baginya ziyadah, tambahan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan tambahan, menggaransi tambahan. Bagi siapa? Bagi mereka yang syukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian di dalam Al-Qur'an diterangkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, jikalau engkau bersyukur la azidannakum, pasti akan aku tambahkan nikmatku untukmu semuanya. Wala in syakartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya, wala in kafartum, jika engkau sekalian kufur, ingkar terhadap nikmatnya Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabnya Allah teramat sangat pedih. Jadi sebaliknya, jika kita bersyukur, maka kita akan ditambahkan oleh Allah nikmatnya, dan jika kita kufur, ingat bahwa azabnya Allah itu teramat sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, bahwa kemudian nikmatnya Allah ini yang telah diberikan kepada kita teramat sangat banyak. Kalau kita mau introspeksi, sesusah apapun hidup ini, itu lebih banyak nikmatnya Allah. Hitung susahnya apa, hitung pula nikmatnya Allah. Bahwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau sekalian ta'uddu, menghitung nikmatallahi, nikmatnya Allah, la tuhsuha, pasti tidak akan kemudian bisa ngitung, mulai bangun pagi sampai kita bangun lagi, misalkan gitu. Kemudian di dalam surah Luqman ayat 12 juga diterangkan, anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, hendaknya engkau sekalian ini bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, barang siapa yang bersyukur, bahwa syukur itu kembali li nafsi, untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu maha semuanya, maha kaya dan lain seterusnya. Kemahaan Allah kemudian sebenarnya menurut para ulama tidak membutuhkan syukur kita. Kalau kemudian semua makhluk Allah kufur, itu tidak berimplikasi apapun kepada Allah. Tapi ajaran Islam, Allah memerintahkan bersyukur bukan untuk Allah, tapi untuk hambanya sendiri. Makanya dalam surat Luqman tadi, bahwa wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, syukur itu balik ke kita sendiri. Kita lanjutkan, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Setelah orang yang bersyukur akan ditambahi nikmatnya oleh Allah, tentu kita akan memilih bersyukur karena akan ditambahi nikmatnya oleh Allah kepada kita. Yang kedua adalah wala yu'tihi du'a, dan tidak akan diberikan kepada orang ad-du'a, yang berdoa, illa waqad a'adda lahu istijabah, kecuali akan dan telah a'adda lahu istijabah, sungguh a'adda dijanjikan atau digaransi lahu baginya istijabah, yakni istijabah atau dikabulkan atau diterima doa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Bapak Ibu rahimakumullah, khususnya terkait bulan Ramadan ini sangat relevan, karena bulan Ramadan ini syahrun mubarak, bulan yang mubarak. Mubarak itu berkah, berkah itu ziyadatul nikmah, ziyadatul khair, berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi ketika kita tanda kutip ingin tahu apakah harta kita berkah, apakah ibadah kita berkah, maka salah satu indikasinya
ketika harta itu berkah, harta itu akan membawa kepada kebaikan, menambahi kebaikan atas yang memilikinya. Ibadah kita hari ini, kita misalkan baca Quran, maka yang membaca Quran itu kemudian disebut berkah, indikatornya adalah ketika kemudian di waktu yang lainnya ada ajakan lagi untuk nambah baca lagi, ada ajakan lagi untuk melakukan kebaikan. Ziyadatul khair itu disebut makna secara umum daripada berkah. Maka di situ indikatornya. Jika kemudian tidak ada tambahan kebaikan, ya itu diragukan nanti. Ini berkah enggak? Nah, maka keberkahan itu ketika bisa membawa kepada kebaikan dan kemudian menambahi dengan hal yang baik lainnya. Diterangkan juga melalui hadis qudsi terkait doa yang dikabulkan relevan dengan bulan suci Ramadan ini adalah yaqulullahu azza wa jalla fi kulli lailatin min syahr Ramadan thalatha marrat. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di setiap malam bulan Ramadan dengan 3 penyampaian. Yang pertama, hal min sa'ilin fa'atihi su'lahu. Apakah malam ini ada hambaku yang meminta? Allah berfirman seperti itu melalui hadis qudsi. Hadis qudsi itu qaulullah, tapi milisani Rasul. Perkataan Allah, firman Allah melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis, perkataan Nabi, tapi basicnya tentu dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahwa Nabi itu setiap berbicara pasti kemudian berasal dari wahyunya Nabi, wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi itu berbicara berdasarkan hawa nafsu, tetapi sebaliknya Nabi itu senantiasa menyampaikan sesuatu dan lain halnya itu pasti kemudian berasal dan berangkatnya dari wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hadis qudsi ini firman Allah melalui Nabi Muhammad SAW, apakah di malam Ramadan ini ada hambaku yang meminta? Maka jawabannya pasti akan diberi. Yang kedua, hal minta ibn fatuba alaih. Apakah kemudian hambaku pada malam ini ada yang bertobat? Fatuba alaih, maka akan diterima tobatnya orang yang bertaubat. Dan yang ketiga, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada hambaku yang meminta ampunan? Maka fa'aghfirullah, maka akan diampuni lah bagi orang yang kemudian minta ampunan. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang ketiga, wala yu'tihi istighfara illa waqad a'adda lahu ghufrana. Dan tidak kemudian diberikan kepadanya mereka yang istighfar illa waqad a'adda lahu ghufran, kecuali sungguh akan diberikan kepada orang yang beristighfar tadi ghufrana, ampunan. Qala Allah Ta'ala astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Rabbakum, kepada Tuhan kamu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ini seperti hadis qudsi tadi. Jadi bahwa kemudian ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah diampuni. Tentu ya dengan minta ampun yang sesungguhnya. Jadi keturunan Nabi Adam ini, Bani Adam pasti pernah berbuat salah. Maka nggak ada kemudian orang yang nggak pernah salah. Bahwa itu adalah perilaku manusiawi, karena manusia itu insan mahalul khotok wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka sangat manusiawi kita kadang melakukan kesalahan, kita kadang lupa. Maka ya jalan keluarnya adalah mari bersegera meminta ampun. Kalau kemudian salahnya dengan Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah, taubat. Kalau salahnya kepada manusia, tentu langsung berminta ampun kepada manusia tersebut. Kata hadis Nabi Muhammad SAW menerangkan, kullu bani adama khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Setiap keturunan Bani Adam, Nabi Adam itu pasti berbuat salah atau pernah berbuat salah. Wa khairul khotta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah atau berbuat salah, maka at-tawwabun solusinya, yakni mereka yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita lanjutkan kemudian yang selanjutnya ada keterangan waruwiya annahu, dan diriwayatkan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma inni as'aluka nafsan. Ini doa Nabi, Allahumma inni as'aluka nafsan, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu nafsan, jiwaku mutmainnatan, jiwa yang tenang, tu'minu biliqaik, yang kemudian jiwa ini mengimani akan bertemunya jiwa dengan engkau, watardo bigodoik, dan ridho dengan semua keputusanmu. Itu ya, itu doa Nabi. Jadi kemudian ketika kita minta ampun, ketika kita doa, maka tentunya dengan doa-doa yang baik. Di antara doa tersebut adalah meminta agar jiwa kita ini penuh dengan ketentraman, meminta agar nantinya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'ti istighfaro illa waqad adalu ghufran. Oh, sudah ini ya, lewat tadi. Kita lanjutkan. Wala yu'tihi taubata illa waqad adalahu qabul. Wala yu'tihi, dan tidak akan diberikan kepada orang at-taubah yang bertaubat illa waqad adalahu qabul, kecuali sungguh akan dikabulkan bagi orang yang bertaubat tersebut. Ay qabuli taubah, atau terkabulkannya taubat. Waruwiya annahu qala maktubun haula arsy, telah tercatat haula arsy, di sekitar arsy, antuh lakot dunya, bahwa diciptakan dunia ini bi arbaati alafi amin, dengan 4.000 malaikat. Wa inni la ghaffarun liman taba, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la ghaffarun liman taba, sungguh itu zat yang maha pengampun liman taba, bagi mereka yang mau bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila solehan, dan yang beramal soleh, summah tada, kemudian diberi hidayah atau diberi petunjuk. Ini keterangannya, bahwa kemudian jika kita bertaubat pasti akan dikabulkan oleh Allah, diterima taubat kita, sebagaimana hadis Nabi bahwa di sekitar arsy itu ada 4.000 malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Allah itu Maha Pengampun bagi mereka yang meminta ampun, bagi mereka yang bertaubat akan dikabulkan taubatnya, dan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh akan diberi petunjuk atau hidayah. Wala yu'tihi shadaqah, dan tidak akan diberikan kepada orang yang bersedekah illa waqad a'adalahu taqabbula, kecuali sungguh akan dikabulkan sedekah yang telah diberikan tersebut. Ai husulil qabul, atau husul ya sampainya qabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, bahwa kemudian diterangkan juga dalam riwayat yang lain di sini keutamaan orang yang bersedekah, yakni di hari kiamat itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah. Atau bahkan kemudian disampaikan di sini falan uhriqa hurrimat jasadaka 'alan nar, bahwa kemudian tidak diragukan akan diharamkan jasadmu, diharamkan tersentuh api neraka. Wadkhul, kata Allah, dan masuklah min ayyi abwabil jannah syi'ta, dari pintu manapun pintu surga yang engkau kehendaki. Ini fadilah atau pahala mereka yang bersedekah. Ketika sedekah kita qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti di hari akhir itu kita kemudian jasadnya diharamkan oleh Allah tersentuh api neraka, plus kemudian oleh Allah diberi kompensasi, yakni kita diberi keistimewaan bisa masuk surga dari pintu manapun. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah, tentu kita menginginkan itu, dan kemudian momentumnya pas, yakni sekarang ini bulan Ramadan, bahwa kemudian harta yang kita miliki mari kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara diinfakkan di masjid, dengan cara sedekah,
dengan cara memberi, misalkan ada takjil, sahur, apalagi ada yang kemudian nggak sahur kita beri makan sahur, itu insya Allah pahalanya berlipat ganda. Bahwa sodakoh itu as-sodakotu tadfa'ul bala, sodakoh itu bisa menghindarkan diri kita dari bala atau dari hal-hal yang kemudian kemungkinan terjadi, kemungkinan jelek. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh di Mushola Miftahul Ulum rahimakumullah. Demikian kajian ketiga kitab Nasoihul Ibad ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terima kasih. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang pas atau kelewat atau tidak berkenan di hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah semua. Terima kasih. Dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah hilal Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.